Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat? Hari ini tentunya sehat-sehat dan selalu semangat. Indonesia merupakan negara yang luar biasa besar dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Di mana-mana sekarang sudah ada kawasan industri, termasuk dengan bertambahnya kawasan industri di beberapa wilayah memungkinkan bahwa eksodus tidak hanya sekedar sentral di kota besar seperti Jakarta ataupun Surabaya saja, namun demikian sekarang sudah masuk ke beberapa wilayah. Di Jakarta sekarang sudah menjadi kota sentral bisnis. Tentunya beberapa perusahaan manufaktur itu akan berpindah dari Jakarta menuju ke wilayah yang lain. Menjadi bahan pertimbangan manakala sebuah perusahaan yang besar tentu akan menggunakan kualitas produk yang bermutu tinggi. Tidak hanya sekedar bagaimana produk tersebut hanya laku dijual, tetapi produk tersebut akan bertahan lama. Dalam penggunaan material teknik industri, hampir semua produk maka itu disebut dengan material. Kita mulai dari bangun pagi menggunakan pasta gigi, menggunakan sampo, menggunakan handuk, itu adalah produk-produk industri. Setelah itu kita melakukan aktivitas olahraga. Pagi hari kita menggunakan sepatu, itu juga salah satunya produk dari industri. Dilanjutkan dengan kita makan, itu juga produk industri. Bagaimana mulai dari kita bangun tidur, from your get up until you're sleeping, sampai dengan rekan-rekan tidur kembali, hampir semuanya menggunakan produk-produk industri. Tentunya Indonesia selalu menjaga kualitas, bukan hanya sekedar mengejar kuantitas. Apa yang kita jual itu seharusnya juga sudah bisa kita nikmati, kita rasakan kenyamanannya. Sekali lagi bahwa perusahaan menjual sebuah produknya itu berkaitan erat dengan kualitas. Dalam mengendalikan kualitas, material industri harus benar-benar diketahui seluk-beluknya. Material teknik industri itu ada dua. Sering dikenal dengan metal atau logam. Yang kedua ada non-metal atau bukan logam. Metal atau logam banyak sekali jenisnya. Ada emas, ada perak, ada perunggu, ada besi, aluminium, dan lain sebagainya. Logam atau metal, ada logam murni yang berdiri sendiri, dan ada logam paduan dari dua komponen logam. Misalnya logam dan aluminium, besi dan aluminium, tembaga dan aluminium, yang kita sering disebut dengan seng misalnya yang berada di atas. Kemudian gagang pintu yang menggunakan paduan antara besi dan nikel. Kemudian untuk non-logam atau bukan logam, banyak sekali material-material industri yang mati. Ada keramik, kemudian ada kaca, polimer yang sekarang sudah luar biasa teknologi plastiknya, ada komposit. Kemudian kalau kita menggunakan mebeler, almari, kemudian pintu, kusen jendela, menggunakan material kayu. Ada juga kita menggunakan material plastik, karet, dan yang lainnya. Material yang hidup hampir semuanya, tumbuhan hewan itu juga bisa dijadikan sebagai material. Saat kita konsumsi makan mie rebus dari pabrikan, tentunya yang kita konsumsi adalah dari gandum, dari tumbuhan. Materialnya adalah gandum. Bagaimana kita mengetahui sebuah material tersebut berkualitas? Apa sih manfaatnya kalau kita mengetahui bahwa material tersebut berkualitas? Satu, sebenarnya manfaat uji material itu digunakan untuk mengetahui sifat dan bahan baku yang tepat yang nantinya akan digunakan. Contoh misalnya kita membuat mebeler, maka yang kita gunakan disesuaikan dengan harga komponen, harga mebeler tersebut. Tentu sudah diklasifikasi, sudah dikalkulasi berapa harga
material untuk kayunya, jenis kayunya, sehingga cost-nya nanti bisa optimal. Yang berikutnya digunakan untuk mengetahui kondisi yang real yang berada di lapangan. Dengan adanya manfaat uji material, maka kita mengetahui ternyata mebel yang berada di luar seperti apa. Kalau kita produknya otomotif, mobil yang berada di luar setelah kena panas, diterlantarkan barangkali dengan hujan, itu kurun waktu setengah tahun, apa yang terjadi? Benar tidak kita menggunakan material yang seperti itu? Jadi kita akan mengetahui tentang cek kualitas barangnya. Kemudian sesuai enggak dengan desain yang kita buat, atau dengan desain yang seperti itu ternyata material yang kita gunakan salah. Yang berikutnya adalah bahwa proses yang digunakan oleh pabrikan itu sudah sesuai dengan bahan bakunya atau tidak. Karena selama ini terkadang kita hanya sekedar membeli bahan baku yang sudah ada. Kita tidak mengetahui, hanya sekedar memasang karena kita punya banyak vendor. Contoh misalnya mobil, sepeda motor, ada beberapa order kita langsung mengambil dari sana. Dengan adanya kita uji material secara langsung di lapangan, kita mengetahui, oh ternyata pasokan dari vendor seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pada proses uji ini banyak sekali ujinya. Ada uji yang terukur, kita bisa menggunakan Rockwell, bisa menggunakan Brinell, bisa menggunakan Vickers, bisa menggunakan Kohn, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan tester, misalnya produk industrinya yang dihasilkan adalah kopi, kemudian susu, maka kita menggunakan tester, seperti apa rasa dan kualitasnya. Kalau misalnya besi kita potong, kita lihat komponen struktur atomnya, sesuai tidak pada saat pengecoran, berkualitas atau tidak. Itu yang dilakukan manfaat dari sebuah proses, bagaimana kita mengetahui sebuah uji material. Yang berikutnya digunakan untuk apa? Yang mengukur kekuatannya kalau misalnya itu logam. Kemudian elastisitas, modulus tariknya, bagaimana kekuatan dalam suhu, dan seterusnya. Demikian berkaitan dengan material teknik dan pengendalian kualitas. Jadi pengendalian kualitas diawali dari material yang akan kita gunakan untuk produksi. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan selalu berpikir positif. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.